Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju daster piyama ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju daster piyama ya teman-teman. Untuk baju daster piyama sendiri itu sebenarnya hampir sama saja dengan cara membuat baju piyama ya teman-teman, tapi untuk ukurannya sendiri itu sangat besar dan panjang ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita akan siapkan lengannya seperti ini, potongan lengan, kantong, dan ada lapisannya ya teman-teman. Untuk membuat lengannya sendiri ini harus menggunakan lapisan ya teman-teman. Usahakan lapisannya sendiri itu harus potongannya panjangnya sama dengan potongan lengannya ya teman-teman. Langkah yang pertama kita akan jahit di bagian lengannya seperti ini teman-teman. Kita jahit lurus saja seperti ini. Oke, kita gabungkan. Usahakan kita menjahitnya ini harus dari dalam ya teman-teman. Oke, kita akan pasang lapisannya sendiri seperti ini teman-teman. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru mau belajar menjahit teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita akan jahit di bagian kantongnya teman-teman seperti ini. Caranya sama, kita jahit dari dalam seperti ini. Untuk lapisannya sendiri ini seperti ini teman-teman. Lah, sebenarnya kita akan menggunakan sepatu sepatu robot yang sudah kita patahkan di bagian tengahnya. Karena ini biar durasinya tidak panjang, kita tembak saja menggunakan sepatu setik biasa ya teman-teman, karena biar nanti durasinya tidak panjang, terlalu panjang. Sebenarnya untuk menjahit list bisban kita harus menggunakan sepatu ini teman-teman, tapi ini untuk mempersingkat waktu kita gunakan sepatu setik saja pelan-pelan ya teman-teman. Untuk Anda yang baru mau belajar menjahit, usahakan menggunakan sepatu khusus untuk memasang list bisban baju piyama ya teman-teman, ataupun Anda bikin sendiri sepatunya dari sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya teman-teman. Oke, lalu kita ini pasang list bisban menggunakan sepatu setik, karena biar nanti durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman seperti ini. Usahakan harus mepet dengan list bisbannya ya teman-teman, harus mepet dengan list bisbannya. Kita jahit seperti ini. Oke, kita jahit seperti ini teman-teman, harus mepet ya teman-teman. Nah, ini karena ini potongannya nyerong ya teman-teman, kita tadi usahakan harus rapi seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini di bagian list bisbannya, kita potong ya teman-teman. Lalu nantinya tangannya ini menggunakan lengan kolong teman-teman, kita jahit seperti ini. Satu sepatu saja seperti ini. Yang satu sama kita jahit seperti ini teman-teman. Lengannya kita jahit. Oke, sesudah dijahit seperti ini nantinya akan diopres ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang kantongnya ya teman-teman. Untuk kantong daster sendiri biasanya dari keteknya itu sekitar 1 kilan teman-teman, 1 kilan. Nah, seperti ini. Oke, sesudah dijahit, sesudah kita ukur menggunakan lengan tadi, kita akan jahit
sepatu kantongnya sendiri menggunakan sepatu setik kecil ya teman-teman. Oke, kita jahit seperti ini. Ini untuk kantongnya sendiri kita segi 4 seperti ini teman-teman. Oke, segi 4 kita jahit. Oke, seperti ini. Ini biar tidak berat ya teman-teman. Kalau kita menjahit udah jadi baju itu berat. Ini makanya saya jahit di bagian kantongnya seperti ini teman-teman. Harus pas di bagian tengah ya teman-teman, tengah bajunya. Lalu langkah selanjutnya kita akan gabungkan badan depan dan badan belakang. Kita gabungkan, kita jahit seperti ini teman-teman. Satu sepatu saja kita jahit keliling dari bawah sampai ke atas. Satu sepatu saja ya teman-teman, jangan gede-gede biar nanti bajunya itu jadinya tidak terlalu kecil. Oke, seperti ini sudah dijahit. Lalu kita pundak sama, satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu gede. Oke, seperti ini kita keliling teman-teman jahitnya. Jadi nantinya kita memasang list bisbannya sewaktu sudah dijahit keliling ya teman-teman. Sudah dijahit keliling baru kita obras. Obrasannya itu mengikuti jahitannya saja teman-teman. Oke, seperti ini kita jahit keliling. Satu sepatu saja seperti ini teman-teman. Oke, kita jahit sampai bawah. Oke, sesudah dijahit keliling seperti ini nantinya diobras ya teman-teman, dan obrasannya itu mengikuti jahitannya saja. Jangan sampai termakan di bagian jahitannya ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini biar nanti tidak bolak-balik diobras sekalian teman-teman. Di bagian bawahnya diobras memakai benang 3 ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian kerahnya ya teman-teman. Untuk kerahnya sendiri kita harus menggunakan sepatu sleting ataupun sepatu sebelah ya teman-teman. Seperti ini kita akan ganti di bagian sepatunya menggunakan sepatu sleting biasa ya teman-teman. Oke, kita sedang mencari sepatunya. Oke, lalu kita akan ganti di bagian sepatunya ya teman-teman seperti ini. Untuk video cara mengganti sepatu mesin jahit sendiri sudah pernah saya upload dengan yang benar ya teman-teman. Dengan yang benar karena ini settingannya sudah benar, jadi saya tidak robah kita tidak geser di bagian sepatunya. Oke, lalu kita akan memasang list bisbannya ke kerahnya ya teman-teman. Untuk kerahnya sendiri kerah bulat seperti ini, usahakan harus mepet dengan list bisbannya ya teman-teman. List bisban ini, list bisbannya sendiri saya beli di toko ya teman-teman, sudah ada seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini list bisbannya sudah dipasang. Lalu langkah selanjutnya kita akan setik di bagian kerahnya ya teman-teman menggunakan sepatu robot ya teman-teman, yang sudah dipatahkan di bagian tengahnya. Harus harus diganti ini sepatunya karena untuk menyetik di bagian kerahnya teman-teman. Kita ganti. Videonya sendiri ini cukup panjang ya teman-teman. Oke, sesudah kita ganti di bagian sepatunya, ini sudah pas. Lalu kita akan setik di bagian kerahnya ya teman-teman menggunakan sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya. Ini untuk sepatu robot ini bisa kita gunakan sewaktu kita memasang list bisban ataupun menyetik di bagian lehernya, dan untuk menyetik di bagian tengah listnya ya teman-teman. Oke, sesudah disetik seperti ini untuk di bagian kerahnya ini
nantinya kita akan pasang di bagian tengahnya ya teman-teman. Untuk lapisannya sendiri ini sebelumnya harus diobras di bagian ininya teman-teman. Lah ini untuk sepatu stiknya sendiri ini kita tidak menggunakan sepatu sebelah ya teman-teman, ataupun sepatu sleting. Ini sepatu ini di toko mesin sendiri sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada untuk sepatunya sendiri untuk memasang list bisbannya. Oke, kita pasang di bagian list bisbannya sendiri seperti ini. Usahakan harus berada di tengah ya teman-teman. Nah ini untuk bajunya sendiri saya sudah obras di bagian kelilingnya dan di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah ini sudah diobras, jadi obrasannya itu mengikuti jahitannya saja teman-teman. Jangan sampai jahitannya termakan oleh obrasan. Oke, kita akan langsung pasang saja. Untuk lapisannya sendiri sudah saya obras terlebih dahulu ya teman-teman, ini biar nanti durasinya tidak terlalu panjang. Di bagian ini tepinya harus kita obras terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk lapisannya sendiri sangat panjang untuk membuat daster piyama ya teman-teman. Usahakan harus diukur untuk panjangnya daster dan lapisannya teman-teman. Nah ini untuk diukur terlalu panjang kita potong seperti ini. Lalu kita timpa di bagian atasnya ya teman-teman. Jadi list bisbannya itu harus berada di tengah-tengah seperti ini. Usahakan kalau menjahit list bisban sendiri, sepatunya harus dipepetin, dirapatkan dengan list bisbannya ya teman-teman, biar nanti list bisbannya sendiri itu bisa jadinya itu bisa rapi dan rata teman-teman seperti ini. Untuk Anda yang baru pemula, kalau belum paham seperti ini harus dijahit terlebih dahulu, nggak apa-apa teman-teman. List bisbannya dengan badannya baru kita tempel seperti itu juga nggak apa-apa, karena ini untuk mempersingkat waktu kita tembak seperti ini teman-teman. Lalu kita sudah di bagian ini, kita pasang di bagian kerahnya. Untuk kerahnya sendiri kita taruh di atasnya list bisban saja teman-teman seperti ini. Lalu kita cekris di bagian ininya, tiga-tiganya lapisan kerah, tiga-tiganya ya lapisan kerah dan lapisan depannya kita jahit seperti ini. Jadi kita sisihkan satu lembar kerahnya yang buat di atas itu jangan ikut terjahit teman-teman seperti ini. Nah seperti ini harus berada di tengah-tengah ya teman-teman, biar nanti hasil kanan kirinya itu kerahnya bisa pas. Lalu kita tempelkan lagi lapisannya seperti ini, kita cekris, lalu kita pasang di bagian list bisbannya, kita taruh di bawahnya kerahnya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini kita serongkan seperti ini, mengikuti potongannya saja teman-teman. Oke seperti ini sampai ujung ya teman-teman. Ini video ini full teman-teman, cara membuat daster piyama dari awal sampai selesai nantinya, makanya durasinya sendiri cukup panjang ya teman-teman. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat. Nah seperti ini sudah dijahit seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menimpa di bagian ininya ya teman-teman, tepi piyamanya kita setik kecil menggunakan ini. Untuk di bagian kerahnya cara memasangnya seperti ini. Lalu kita akan setik di bagian lapisannya menggunakan sepatu robot ya teman-teman, yang tadi kita pakai. Kita akan menggunakan sepatu robot saja teman-teman. Ini untuk sepatu robotnya saya bikin sendiri seperti ini teman-teman. Sepatu robot yang kita patahkan di bagian tengahnya. Sebenarnya untuk menimpa list bisban sendiri
sepatunya di toko mesin ada teman-teman, atau di toko benang ada, tapi saya memilih menggunakan sepatu ini karena untuk pemakaiannya sendiri itu enak teman-teman. Sewaktu kita menjahit baju piyama, cara pengerjaannya itu bisa cepat. Lalu kita akan timpa ya teman-teman. Usahakan sepatunya sendiri harus kita setel di bagian tengah ya teman-teman, biar nanti hasil jahitannya sendiri itu bisa bagus. Oke, seperti ini. Ini kameranya sendiri agak goyang, tertabrak oleh tangan saya teman-teman. Seperti ini, kita geser. Ini kameranya goyang ya teman-teman. Oke, lalu kita jahit seperti ini, mengikuti listnya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa rapi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bagian lapisannya kita masukkan ke dalam. Lah, kerahnya kita tekuk seperti ini teman-teman. Usahakan sewaktu menimpa ini di bagian kerahnya itu harus berada di atas jahitannya ya teman-teman, biar nanti hasil di bagian bawahnya itu rapi teman-teman, tidak jeblos, harus berada di pas tengah-tengah. Lalu kita menggunakan size karena ini untuk saya bajunya sendiri, baju besar ya teman-teman, seperti ini. Lah, seperti ini kita jahit pas di atasnya lapisannya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian kerahnya itu lapisannya kita masukkan ke dalam kerahnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu tertutup teman-teman, biar nanti hasilnya bagus. Nah, kita jahit seperti ini sampai ujung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian bawahnya. Kita jahit di bagian bawahnya teman-teman. Lalu kita ganti sepatu lagi menggunakan sepatu setik teman-teman, karena ini untuk membuat video seperti ini sepatunya harus gonta-ganti terus ya teman-teman, seperti ini. Lah, seperti ini. Lalu kita akan menjahit di bagian bawahnya. Kita jahit. Nah, seperti ini. Untuk jahit di bagian bawahnya satu sepatu saja teman-teman. Kalau belum paham, menggunakan magnet di bagian bawahnya biar nanti hasil jahitannya sendiri tidak harus bisa sama ya teman-teman. Satu sepatu biar tidak bisa rapi jahitan bawahnya, biar nanti hasilnya itu rapi. Seperti ini kita jahit satu sepatu saja seperti ini sampai ujung. Lalu sesudah dijahit di bagian bawahnya, langkah selanjutnya finishing terakhirnya kita akan memasang lengannya teman-teman. Ini durasinya memang full teman-teman. Cara membuat baju daster piyama ya teman-teman, seperti ini. Untuk di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya membuat cara membuat baju piyama anak, piyama dewasa, dan ini berhubung lagi kita mengerjakan piyama daster, kita bikin tutorialnya ya teman-teman. Untuk menjahit di bagian lengannya sendiri kita menggunakan sepatu biasa, lalu dijahit satu sepatu saja ya teman-teman, seperti ini. Untuk lengannya sendiri ini kolong teman-teman, seperti ini. Nah, kita pasang di bagian tangannya. Nah, seperti ini. Usahakan tangannya sendiri tulangnya harus sama dengan di bagian keteknya ya teman-teman. Di bagian keteknya itu tulangnya harus sama biar nanti hasilnya bisa rapi. Ini seperti ini. Ini untuk baju daster piyama sendiri ini lagi laku untuk di pasaran ya teman-teman. Ini seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita harus obras di bagian lengannya ya teman-teman. Kita obras di bagian lengannya mengikuti jahitannya saja teman-teman. Oke, ini jadinya baju piyama setelah diobras di bagian keteknya itu. Jangan sampai terjahit ya, jangan sampai terobras di bagian keteknya ya teman-teman.
di bagian lengannya, biar nanti hasilnya itu bisa rapi, tidak termakan oleh obrasan ya teman-teman. Ini setelah udah jadinya baju piyama ini seperti ini, baju piyama daster jadinya seperti ini teman-teman. Ini gede, jumbo ya teman-teman, seperti ini. Ini sangat laku banget di pasaran teman-teman, seperti ini. Lalu tinggal kita lubang kancing, lalu digosok dan di packing, siap untuk dijual di pasaran ya teman-teman, seperti ini. Ini jadinya baju piyama daster ya teman-teman, daster baju piyama jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.